Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di ngopi obrolan kreatif pada masa kini. Jadi di tagline di bulan puasa ini kita mengangkat tema berdosa berbagi dongeng di bulan puasa seperti itu. Oke, kita kedatangan tamu spesial dari ujung utara, jauh-jauh melewati lembah rupanya. Mungkin bisa berkenalan atau gimana? Oke, perkenalkan nama saya Rizal. Ya. Ya udah itu aja. Ya. Jadi Mas Rizal ini panggil Mas aja ya? Ya. Panggil Mas. Mas Rizal ini merupakan pemuda yang sangat agresif, kreatif seperti itu. Jadi petualangannya sangat keren dan turut kita tiru gitu sebagai kalangan pemuda, khususnya pemuda yang ada di desa, menginspirasi pemuda-pemuda yang ada di desa. Jadi Mas Rizal ini merupakan mahasiswa ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Pres Wakil Wapres di Sunan. Mungkin bisa bercerita Mas, kita sebagai anak desa itu kenapa kok harus kuliah minimal itu? Kalau masalah masyarakat atau pemuda desa itu harus kuliah untuk apa? Bahwasanya negara Indonesia ini kan terdiri dari pedesaan. Nah, untuk negara ini yang masih berkembang supaya bisa menjadi maju, maksudnya kan kita nyalakan lilin-lilin pedesaan agar negara kita itu menjadi yang katanya 45 tahun Indonesia emas 2045 nanti ya, seperti itu. Terus dari profil sampean, bahwasanya sampean juga menjabat sebagai wapres ini. Mungkin bisa diceritakan nantinya sebagai contoh lah kepada teman-teman di kampus atau teman-teman yang di desa. Kalau profil sebagai wapres itu kan sebetulnya porsi itu yang membutuhkan kita itu. Dalam artian kok mau seperti ini terus, untuk menjadi perubahan yang baru harus ada reformasi birokrasi. Oh siap. Supaya di kampus itu ada wajah-wajah baru yang mempengaruhi perubahan kampus gitu. Seperti itu. Ya siap. Jadi perlu adanya kita sebagai meskipun pemuda yang ada desa itu harus mengambil peran penuh ya di suatu kampus atau universitas. Harus. Soalnya kalau berbicara tentang masyarakat desa kan kekurangan informasi. Kalau kita berbicara kekurangan informasi, maksudnya gini, kan informasi yang di kota itu nggak langsung nyampe ke desa. Untuk itu yang ada di desa ini belajar kalau kita berbicara itu berproses supaya apa? Supaya informasi yang di kota ini cepat tersampaikan di desa. Dan ketika kita datang ke kampus saja kita sudah penuh perjuangan. Kita jauh-jauh, kalau kita nggak all out, ya kita kan yang rugi. Iya kan? Iya kan, ya jangan sampai menjadi mahasiswa kuliah bulan-bulan. Iya, ya maksudnya. Mungkin sekarang kan kelas 12 SMA sudah dikatakan lulus lah, sudah melakukan ujian. Mungkin dari teman-teman di SMA untuk kuliah di swasta sendiri kadang ada gengsi. Oh iya. Gengsi. Kalau nggak negeri nggak abdol, nggak keren. Kalau nggak di sekolah-sekolah luar nggak keren. Tapi biasanya untuk kuliah di swasta dia itu cenderung malu, entah gengsi, entah apa gitu kan ya. Iya, paham. Ya. Kalau menanggapi itu sih masalah kegiatan ilmu yang kita dapat itu kan tergantung kita ya sebetulnya, bukan kok tergantung dari kuliahnya itu negeri. Memang ada keunggulan tersendiri di kuliah negeri, ada banyak kultur contohnya.
dan pembahasan-pembahasan yang berbeda di kuliah lokal lah. Terus lah kalau kita di lokal, kenapa kita tidak bisa seperti itu juga? Dalam artian gini, kenapa kita tidak memaksimalkan potensi-potensi yang ada di kota kita, dan percuma kita jauh-jauh kuliah ke luar kota kalau kita nggak bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya, memang kebanyakan dari adik-adik kita itu perlu adanya dorongan minimal dari kakak-kakak yang ada di kampus lokal, tentunya memberikan motivasi lah. Jadi ketika dia bertujuan untuk sekolah di negeri dan tidak memiliki planning, Ya, betul. planning B ya, tidak memiliki planning C kan bahaya. Nanti ketika dia tidak diterima di PTN, khawatirnya nanti ya kebanyakan tidak mau melanjutkan kuliah lagi. Itu kan kita rugi sendiri gitu kan. Maksudnya gini, meskipun dia tidak diterima di negeri, masa terus nggak mau kuliah? Tapi itu dialami Mas pada angkatan saya banyak ketika tidak lulus negeri langsung dia itu ya di rumah katanya kok mau kuliah tahun-tahun depan, tapi nyatanya ya sudah rasa-rasa Sudah ogah-ogahan. Maksudnya kan gini, kuliah itu kan yang penting kan bukan masalah negeri tidaknya. Kalau menurut saya, kuliah itu tergantung ilmu dan menaikkan minimal lah derajat kita, orang tua kita ke angkat. Berbeda. Bahwasanya intelektual dan juga cara bicara, pengalamannya itu berbeda antara kuliah dan tidak, itu pasti. Mungkin ya sampai alami ketika menjadi mahasiswa itu gimana Mas? Untuk menginspirasi teman-teman juga. Yang saya alami ketika menjadi mahasiswa Iya. berat sih. Beban moral juga. Bahwasanya ada banyak kan arti dari mahasiswa. Kalau saya mengartikan bahwa saya menjadi mahasiswa, saya harus bisa menjadi social control. Saya harus mampu untuk bagaimana sih merubah pola pikir masyarakat, dan bagaimana sih kita bisa untuk diterima pemikiran-pemikiran kita di masyarakat. Ya seperti itu, dan kebanyakan dari ya kecemoohan, bahkan penolakan dari masyarakat itu kan pasti ada. Nah itu kan pengalaman itu kan untuk menata mental kita ke depannya ketika kita nantinya pasca kuliah mengimplementasikan ilmu kita di dalam masyarakat. Siap. Jadi memang ketika kuliah itu kadang dari teman-teman sendiri ada yang kendala mungkin secara finansial, dukungan dari keluarga. Saya pernah mengalami hal yang serupa. Biasanya keluarga itu kurang lah mendukung ketika saya di universitas kuliah. Tetapi ketika senior saya main-main ke rumah, orang tua saya melihat bahasanya ketika berkuliah itu beda gitu secara intelektual, secara gaya berbicara entah apa itu berbeda. Jadi orang tua saya terbuka hatinya untuk merestui untuk kuliah gitu kan. Kalau dari pendapat saya begini sih, bahwasanya kalau misal ada hambatan di masalah dana, kan sekarang nggak kekurangan program-program beasiswa itu yang diberikan pemerintah, lewat swasta juga ada gitu. Nah, bahkan banyak sekali. Jadi itu tinggal kitanya mau bergerak atau tidak. Dan kalau untuk masalah restu dari orang tua itu kan tergantung tinggal kitanya membuat mereka percaya bahwa dengan kita sekolah itu kita mampu lebih baik lagi. Kalau untuk hal yang baik saya kira orang tua itu mau untuk merestui. Tapi bisa dikatakan juga ketika bergelut dengan buku 4 tahun perilakunya males. Oh iya. Kadang orang tua juga berpandangan bahasanya, awakmu kuliah 4 tahun, tapi ketika awakmu kerja 4 tahun paling gak wis iso bangun omah. Kan pandangan orang-orang di desa banyak seperti itu. Dukung ini setelah kerja. Ya, Itu
tanggapan sebelum itu mungkin untuk menyikapi itu kan rata-rata karakter orang khususnya kita orang desa. iya. Untuk menanggapi itu kita yakinkan dan kita ada planning tentunya. Kita yakinkan bahwasanya saya kuliah dan saya ya itu tadi mampu memaksimalkan tadi sehingga kita bisa untuk ya kesana kemari mencari apa yang kita inginkan dan fak diri kita ini di apa passion kita gitu dan dalam apa ya untuk membangun jelas kita kuliah kita bukan kerja kita kuliah kan gitu kita mencari ilmu Iya. kalau kita ilmu sudah kita dapat masalah uang kan kita sudah punya ilmunya untuk Iya. mencari uang. Iya. Seperti apa namanya kita memiliki bekal yang banyak, mau menggunakan yang mana kan sudah siap. Ya. Terus untuk problem-problem yang dihadapi juga ketika menjadi siswa setelah lulus itu kadang itu mau kuliah itu ya enut-enutan, ikut-ikutan kesana kesini, nggak punya pendirian yang kuat. Jadi ketika dia kuliah, dia terpaku cuma kuliah, tidak ada keinginan untuk perubahan pada dirinya. Mungkin hal yang serba juga itu bagaimana sih untuk memberikan motivasi buat mereka. Kalau berbicara itu titik jenuh untuk kita mencari jati diri kita. Iya. Di situ ada kebingungan. Cara mengatasinya dengan relasi teman-teman kita. Kita perbanyak teman-teman dengan orang yang hebat. Misalkan kita mau berkuliah, kita cari teman yang anak kuliah. Ini seperti apa untuk mendoktrin diri kita sendiri lah minimal dan untuk aturan semangat kita bahwa kita lo bisa, kita lo mampu seperti itu. Ya mungkin hal yang harus dilakukan lah ketika di kuliah, yang harus dilakukan ketika dia mencari relasi, mencari jaringan, harus bertemu seperti apa ya. Kalau mencari relasi, mencari jaringan itu kan pinter-pinternya kita, teknik kita yang kita pakai seperti apa. Misalnya apa yang mau kita jual kepada mereka sehingga mereka mau berteman dan tertarik dengan kita. Misalkan tatarannya apa ya, kita mencari link kepada teman-teman yang jauh, misalkan jauh di kuliah di luar lah, di PTN ya, dengan cara kita ikut pelatihan itu kan ada pelatihan dan kita ambil apa sih pengalaman yang mereka dapat di kuliah negeri itu sama nggak sih yang kita dapat di PTN seperti ini. Terus untuk ketika di kelas, ketika di prodi di kelas itu kan memang yang saya alami dosen itu cuma mengajarkan materi-materi saja, sedangkan implementasiannya itu kurang lah. Mungkin disitulah apa namanya sasaran ketika menjadi mahasiswa itu mengembangkan itu harus lewat apa itu? Harus berorganisasi. Siap. Mahasiswa itu harus berorganisasi. Iya. Ormas lah. Kalau organisasi di kampus, ruang lingkupnya cuma kampus. Iya. Nah, proses di luar kampus ini seperti apa? Makanya kita harus mencari link di situ juga. Itu pengembangannya sangat luar biasa kalau saya katakan. Kebetulan saya juga ikut salah satu organisasi di situ ya. Coba juga apa? Saya pernah menjadi ketua 3 siap. tahun 2000 berapa ya? 2019. Sekarang sudah ya itulah. Tinggal Senior. bukan. Kita akan semua sama, tidak ada senior junior. Yang ada hanya kamu masuk lebih awal dan masalah ilmu kan bukan jadi masalah dalam proses. Iya. Dia hanya masuk lebih awal dan ketika kepandaian gugur dari situ kan saya kira kurang bijak gitu.